sekolah minggu. Yuk, duduk dulu yuk. Kita akan mulai ibadah. Puji Tuhan. Selamat pagi buat jemaat Tuhan yang hadir di ibadah Jumat Agung. Kita mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita renungkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan kembali apa yang kita sudah berikan juga buat Tuhan. Dan pagi hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan. Dijamah kuasa Roh Kudus-Mu. Sekalipun Tuhan kami membawa segala suasana hati kami di tempat ini. Tetapi ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, lembutkan hati kami. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Jamah seluruh hidup kami. Sehingga kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau terus memberkati ibadah kami ini Tuhan. Engkau terus menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Engkau menebus kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, mari serukan ucapan syukur-Mu di hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan yang hidup. Dia sudah menebus dosa kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah hidup kami Tuhan. Kasih anugerah-Mu selamatkan kami Yesus. Glory. Engkau dahsyat Tuhan. Penebusan-Mu sempurna atas hidup kami Yesus. Haleluya. Jamah hati kami ketika engkau berbeban berat, ketika engkau punya masalah, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Puji Tuhan, kita tetap masih berdiri. Kita rindu diberkati oleh Tuhan lewat pujian kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang telah tiba. Pemerintahan Allah kita
dengan kuasa kasih-Nya Tuhan. Yesus itu sungguh baik, tapi nyatalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kondisi dan posisi kita duduk, mari tetap kita jaga hadirat Tuhan di dalam hatimu. Renungkan setiap pujian yang kita nyanyikan. Bahwa salib Tuhan, kita ada sampai hari ini. Bahwa salib, karena salib Tuhan, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Walaupun tantangan silih berganti di dalam kehidupan kita, hanya salib Tuhan yang menjadi kita boleh hidup. Artinya bukan salibnya, tetapi pengorbanannya yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Dia rela disalib, dia rela disiksa. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Biarlah ini menjadi pengakuan hati kita yang keluar benar-benar pujian ini di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, nyanyikan dengan iman. kuasa memberikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan
baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Nyanyikan dengan iman percayamu. Engkau yang berkuasa sanggup Haleluya Yesus. melakukan Amin. Karena salibmu. Terima kasih Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Karena salibmu. salibmu hidup. Karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memperbaiki segala kesalahan kami Tuhan. Karena Engkau berkata Engkau selalu setia mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh heran pengorbananmu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemenangan sudah kami terima Tuhan di dalam pengorbananmu. Terima kasih buat pengharapan dan pemulihan bahkan kesembuhan yang Tuhan terus kerjakan
di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terus Engkau teguhkan kami Tuhan, iman percaya kami untuk kami tetap mengerjakan keselamatan itu ke dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga di akhir hidup kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan kami sungguh rindu Tuhan ditegur firman-Mu. Apapun yang Tuhan rencanakan dan kehendaki dalam kehidupan kami, semua baik adanya. Dan hari ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu juga. Biarlah kasih-Mu yang terus membalut setiap luka-luka kehidupan kami. Memberikan kami damai sejahtera. Memberikan kami jalan keluar. Memberikan kami kesembuhan. Bahkan memulihkan seluruh kehidupan kami. Dan terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berlayak di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati firman-Mu, hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan daripada sorga turun buat hamba-Mu. Dan kami jemaat Tuhan duduk diam menghormati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengar tampilan, persembahan pujian dari anak-anak remaja dan lanjut anak-anak sekolah minggu. Silakan.
Puji Tuhan. Haleluya. Wah, saya kira nggak ada orang. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Ingatin saya setengah jam karena kita tidak lama-lama, mengingat rekan tetangga kita juga akan mengadakan sholat Jumat. Jadi sebelum mereka sholat Jumat kita sudah selesai ya. Karena mereka banyak jalan di tempat sini, jadi takutnya mengganggu perjalanan mereka ke sana. Baik, kita langsung saja Alkitab kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 10.
pasal 3. Kita tahu surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pernah saya sampaikan dia sedang berada dalam tawanan atau penjara yang ada pada waktu itu di dalam pemerintahan Romawi, sehingga dia menuliskan surat ini. Sekalipun beberapa kali dia harus keluar masuk penjara karena kebenaran. Baik, langsung kita lihat di ayat 10 dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan satu perayaan yang setiap tahun kita adakan. Bahkan ini adalah perayaan yang bisa kita katakan adalah perayaan yang wajib sebagai orang Kristen sebenarnya merayakan ini. Karena apa? Bukan sekedar, biasanya kita perayaan itu selalu dengan seperti ucapan syukur, pesta, kegembiraan ya. Tetapi hari ini kita merayakan kematian Tuhan bukan mensyukuri penderitaan Tuhan, tidak. Tetapi perayaan yang kita lakukan gerejawi yang mengadakan ibadah Jumat Agung atau kematian Tuhan adalah merupakan satu momentum yang paling berharga dalam hidup kita, di mana kita mempunyai satu keyakinan, kita mempunyai satu kepercayaan yang kuat bahwa Yesus mati di kayu salib. Nyawanya Dia berikan buat kita untuk pengampunan dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Sekalipun ada beberapa orang yang tidak percaya akan hal itu. Yesus bukan Yesus sebenarnya. Yesus yang digantikan dengan orang-orang yang mungkin yang diutus atau yang diberikan oleh Tuhan atau Allah pada waktu itu. Bahkan Yesus mungkin pandangan-pandangan orang-orang yang melihat Yesus sebagai pribadi yang bukan adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, di situ Allah mengadakan satu pernyataan yang begitu luar biasa, di mana manusia hilang kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma juga dikatakan bahwa manusia berdosa. Kita semuanya adalah orang berdosa. Tapi Allah Dia menyatakan dirinya, Dia datang secara pribadinya. Kalau kita lihat saudara di dalam Filipi pasal 2, kalau kita lihat mundur ya, lihat di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah saudara, ini bagaimana kita memahami, bagaimana kita memaknai salib Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya kata Filipi tadi di ayat 2, ayat 5 tadi, ayat 6 dikatakan walaupun Dia mengambil rupa manusia menjadi hamba. Dia statusnya adalah Allah. Dia statusnya adalah Allah saudara, tapi Dia datang ke dunia. Itu sebabnya itu yang kita imani, itu yang kita percaya. Nah saudara, kita kembali di pasal 3 ayat 10 tadi, di mana Paulus dia katakan yang ku kehendaki. Saudara berbicara yang kehendak Paulus, keinginan Paulus dalam hidupnya. Kalau itu ditanyakan dalam setiap pribadi kita. Saudara, kalau saya tanya secara pribadi pada saudara, saya percaya ketika saudara, apa yang menjadi kehendak saudara dalam hidup ini? Pasti maunya sehat, benar gak? Pertama sehat, yang kedua banyak duit, ya kan? Ya kan? Benar gak? Yang ketiga keluarganya, atau yang keempat pekerjaannya, yang kelima harta bendanya. Itu maunya, benar gak?
Itu manusia normal. Tapi Paulus, kenapa dia katakan kehendaki? Yang ku kehendaki. Paulus apa yang tadi kita sebutkan, Paulus bilang itu sampah. Coba lihat di ayat 6. Kita lihat di ayat 6. Mundur di ayat 6. Tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenar dalam mentaati hukum Taurat, dan aku tidak bercacat terus. Sampai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, saudara. Paulus orang yang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang dikatakan mempunyai satu kedudukan dalam pemerintahan. Orang yang duduk dalam pemerintahan tentu punya kehidupan yang layak. Kalau kita gambarkan dengan pemerintahan sekarang, orang yang duduk dalam pemerintahan, dia mempunyai segala sesuatu. Punya jabatan, punya harta. Ya. Tapi dikatakan apa? Oleh karena dia aku melepaskan semuanya, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki, keinginan Paulus dalam hidupnya. Saudara, kita lihat ini masih berbicara tentang keinginan Paulus. Pasal 1 ayat 19 sampai 21 kita baca. Ya, saya cepat aja saudara, saya masih harus, setelah ini kita akan adakan baptisan ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Lanjut. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun apa? Matiku. Ayat 21 dia berkata begini, aku didesak karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Yuk. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, Paulus dia menganggap segala sesuatu dalam hidupnya di mana dia memperoleh Kristus. Kristus itu adalah Yesus Kristus yang turun ke Allah, yang turun ke dunia. Dia mati di kayu salib. Bahkan dia katakan menjadi serupa dalam penderitaan kematiannya. Saudara, setiap tahun dalam Jumat Agung ini kita ditampilkan, bahkan saudara mungkin dari sekolah minggu ada film atau video di mana tentang Tuhan Yesus. Film-film itu yang menggambarkan bagaimana penderitaannya. Itu masih difilmkan saudara, itu masih difilmkan. Tetapi kalau apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 53, kita lihat sebentar. Yesaya pasal 53 kita lihat di sana di mana tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Habis karena siksaan itu. Tubuhnya itu habis saudara. Kalau di dalam film-film masih ada wajahnya ya. Ya, bisa dimunculkan Yesaya pasal 53. Ya, kita mulai di ayat 1, kita baca sampai kita lihat satu persatu. Lihat, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Terus, sebagai taruk tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah, ia tidak tampan, saudara. Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Rupanya saudara,
Udah nggak ada lagi. Kalau dalam nubuatan Yesaya, saudara, apa yang terjadi 700 tahun sebelum Yesus datang, 700 sekian Yesus disalibkan. Nubuatan 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa kematian Tuhan, penderitaan Tuhan Yesus, yang kalau kita nonton film, yang kalau kita lihat dalam poster-poster atau majalah, itu masih dalam lukisan manusia, itu masih dalam imajinasi manusia. Tapi kalau firman Tuhan katakan, rupanya aja tidak ada lagi. Kalau kita lihat film, kalau kita lihat poster, masih ada rupa Tuhan Yesus yang masih bengkak, masih gondrong gitu ya. Ya, masih bisa, kita bisa kenal. Tapi ya saya katakan enggak. Bahkan saat ia dihina, seorang yang penuh kesengsaraan. Nah ini yang Paulus mau, saudara. Tentang kesengsaraan Tuhan itu yang Paulus mau. Kenapa Paulus mau tentang apa yang dialami penderitaan Yesus? Dia juga harus mengalaminya. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus sampai ayat 5. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara lihat, sengsara kita dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, tadi dikatakan dia tidak masuk dalam hitungan. Tapi melalui penderitaannya dikatakan oleh dia, oleh bilur-bilurnya penyakit kita ditanggung. Kesalahan kita ditanggung. Pelanggaran kita ditanggung. Dia harus rela mati di kayu salib. Itu sebabnya Paulus katakan kenapa dia mau menjadi serupa dengan kematian Yesus. Karena enggak sebanding dari apa yang dia terima, apa yang dia hadap, yang dia dapat, apa yang dia capai. Yesus mati buat dia. Dia menikmati dengan kejayaan, dia menikmati dengan jabatan, dia menikmati dengan hartanya. Tetapi ada orang yang dibalik kehidupan dia untuk mengampuni dosa dia. Harta tidak bisa membayar dosa kita. Jabatan tidak bisa membayar dosa kita. Jabatan tidak bisa membayar dosa kita. Harta kita juga tidak bisa membayar dosa kita. Tetapi yang membayar dosa kita, firman Tuhan katakan, melalui karya salib. Melalui karya salib. Karya salib itulah sepatutnya ada yang dalam hidup kita. Siapa kita? Kalau kita, mungkin saya bertanya dalam pribadi saya juga merenungkan dalam hidup saya. Siapa saya? Mungkin saya punya gelar S2, saya punya master teologi, saya punya banyak buku, saya mungkin banyak perkenalan, saya mungkin banyak orang-orang yang melihat saya mungkin wow, pendeta ABC. Tapi di balik kehidupan saya ada pribadi Yesus yang mengampuni segala pelanggaran saya. Itulah sebab Paulus bilang, segala sesuatu yang kudapat itu kuanggap sampah kalau aku tidak mengenal Kristus. Dia yang mati di kayu salib untuk membayar dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita lihat sebenarnya menjadi pengikut Kristus. Kita bukan lihat berkat-berkatnya saja. Tuhan berkati saya, Tuhan cukupkan saya, Tuhan berkati ABC. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat karya salib Tuhan jauh lebih berharga dari berkat-berkat yang kita terima. Jauh lebih berharga dari apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Mungkin kita dianiaya, mungkin kita dihina, mungkin kita diperlakukan tidak baik,
mungkin orang menganggap rendah buat kita. Saudara, Paulus katakan aku mau menderita dalam kematian. Dia juga katakan dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan begini. Ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga kita harus apa? Kita harus apa? Banyak sengsara. Saudara, kalau ditanya sengsara, saudara pasti nggak mau. Saya nggak mau Tuhan sengsara. Saya nggak mau hidup saya begitu. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mau masuk kerajaan sorga, banyak mengalami sengsara. Sengsara itu apa? Kalau ditanya satu-satu, siapa mau masuk surga? Pasti semua angkat tangan. Siapa mau sengsara? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Tapi ini firman Tuhan datang. Itu sebabnya Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kematiannya, penderitaannya. Jadi kalau orang Kristen dianiaya, kalau kita dianiaya, kalau kita diomongin orang, kalaupun kita mungkin menghadapi penderitaan-penderitaan, ingatlah salib Tuhan yang sudah mengampuni kita. Memang kalau kita mau masuk kerajaan sorga, Yesus ada di kerajaan sorga. Ada istilah no pain, no crown. Tidak di balik penderitaan pasti ada mahkota. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada mahkota. Jadi kalau gitu masuk Kristen ngeri-ngeri ya, bahaya banget. Tapi ini saudara, di mana-mana itu memang firman Tuhan ingatkan. Masalah berkat, iya janji Tuhan. Masalah hidup Tuhan pelihara, iya janji Tuhan. Tapi masalah sengsara, itu juga harus kita alami. Mari kita lihat ayat selanjutnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tapi kita mulai dari ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12, saya akhiri dari ayat ini ya. Kita setengah jam saudara ya. Ya, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus. Apa saudara? Akan menderita aniaya. Mungkin dah banyak aniaya yang kita hadapi. Tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah hadapi di kayu salib. Mungkin sudah banyak orang yang mengecewakan kita. Tidak sebanding dengan Yesus yang memberikan nyawanya buat kita. Mungkin kita banyak menghadapi tekanan dalam hidup ini. Tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kalau kita berkaca dalam hidup kita, siapa kita? Tidak ada apa-apanya dibanding Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah menjadi serupa dalam penderitaan kematiannya. Paulus hadapi itu. Paulus hadapi. Dia di penjara. Terkatung-katung kalau saudara bisa dilihat 2 Korintus pasal 12. Itu penderitaan Paulus. Wah, kalau dibanding dengan kita, aduh. Apalagi kalau kita bicara tentang 12 murid Yesus. Ada enggak yang matinya dengan di kafan yang mewah? Maksudnya dengan peti yang mewah? Enggak ada. Petrus disalibkan terbalik. Thomas ditombak. Yohanes digoreng enggak mati, akhirnya dimasukin ke padang gurun. Penderitaan. Kalau kita baca di Wahyu pasal 5 saudara, banyak orang-orang Kristen pada waktu itu mati dibunuh, lehernya dipotong, digergaji. Wahyu pasal 5 itu ditulis. Lalu mereka menolak. Wah,
Waduh kalau gitu ngeri banget nih. Jadi mengikut Kristus. Tidak saudara, saya katakan tidak. Semua sudah selesai di kayu salib. Apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Lalu bagaimana bagian kita? Apa yang menjadi bagian kita? Bagaimana kita memaknai karya salib Tuhan dalam hidup kita sekarang? Bagaimana kita melihat, memandang salibnya Yesus dalam hidup kita sekarang? Bagaimana kita meresponi salib Yesus dalam hidup kita sekarang? Kalau kita dibilang menderita hari ini, Yesus lebih menderita. Dan itu juga firman Tuhan katakan. Kalau kita bilang dihina hari ini, Yesus dihina. Kalau kita diludahi, Yesus sudah diludahi. Karya salib itu mengubah hidup kita. Karya salib itu membuat kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya akhiri dengan satu ayat ini, 5 menit lagi. Roma pasal 4. Kita lihat dalam Roma pasal 4. Maksud saya Roma pasal 6, saudara. Roma pasal 6, kita lihat ayat 2. Ayat 22, dari mulai ayat 22. Nah saudara, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Kita diberi kemenangan, kita dimerdekakan. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Terus 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 23. Udah ya, sebab upah dosa ialah upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan bilang sudah selesai di kayu salib. Kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan. Mundur di ayat 18. Mundur di ayat 18. 17 maksud saya, 17. Mundur di ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah hidup kita sekarang. Jadilah hamba kebenaran. Bukan jadi hamba yang melakukan hal yang tidak benar. Bukan menjadi hamba yang menjadi hamba dunia, yang pikirannya, yang masih ada egois, yang masih ada dendam, yang masih ada kebencian, yang masih ada kemarahan, yang masih ada hal-hal yang membuat egois kita. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh karya salib. Itu sebabnya kita mengingati perjamuan Tuhan hari ini. Jumat Agung, kenapa hari Jumat? Karena Yesus memang mati di hari Jumat. Pada waktu dia disalibkan. Ingat, pada mati ya, bukan disalibkan. Dia disalibkan hari Kamis. Ya, dia disalibkan hari Kamis, lalu dia matinya di hari Jumat. Makanya kita sebab Jumat Agung. Hari Rabu dia berdoa di Taman Getsemani, hari Kamis dia disalibkan, hari Jumat dia mati. Jadi ketika Yesus disalibkan, tepat jam 3, tapi belum mati. Tapi pas jam 18.00, zamannya di orang Yahudi di Israel sana, ganti hari itu pas jam 18.00. Ya, jadi itu makanya 3 hari nanti juga sama kebangkitan Yesus pada hari Minggu pas jam 18 itu 00. Makanya
ada yang menganggap Advent dari gereja itu, Advent itu menganggap hari Sabtu itu adalah hari Minggu adalah hari pertama. Hari Sabtu memang dianggap kayak hari ketujuh, ya. Padahal kalau kita lihat ya banyaklah pemahamannya, ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita sudah melihat firman Tuhan. Memang kalau menjadi hamba kebenaran, kita akan banyak menghadapi aniaya. Kalau mau jadi hamba kebenaran, kita akan banyak menghadapi sengsara. Tapi bukan dengan cara dunia. Kalau gitu kita dianiaya, wah kenapa kita tidak membela, kenapa tidak begini. Saudara ingat, kalau kita punya firman dan salib Kristus, sudah selesai di kayu salib. Yesus sudah melakukan di pekerjaannya di kayu salib, dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi jadi hamba dosa. Memang kita masih hidup di dalam dosa, tapi bukan kita masih memang kita, maksud saya ralat, memang kita masih jatuh dalam dosa. Ingat, kita masih jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita memang masih jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Itu sebabnya jadilah hamba kebenaran. Saudara dan saya, kitalah anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita mulai ada sesuatu yang membuat hati kita hari ini mungkin tidak enak, tidak tenang, pandanglah salib Tuhan. Dia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan dosa saudara dan saya. Dia tidak salah. Dia tidak salah. Tapi dia dipersalahkan. Dia harus menanggung manusianya kita. Ya, kadangkala kita dalam kacamata kita manusia. Pandanglah salib Tuhan. Lihatlah salib Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk dalam perjamuan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Kita sudah latihan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan ingatkan dalam setiap hidup kita. Apakah kita tetap terus menjadi hamba dosa atau kita mau menjadi hamba kebenaran? Kalau kita mau terus menjadi hamba dosa, sia-sialah karya salib Kristus dalam hidup kita. Sia-sia kehidupan kita dalam hidup. Tapi kalau engkau mau menjadi hamba kebenaran, karya salib Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Hari ini renungkan firman Tuhan. Hari ini renungkan firman Tuhan yang datang pada kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
berjalan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan beberapa kali lalu kita berdoa. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah. tiada pernah berubah. Kasih-Mu, Karya terbesar. karya terbesar Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Biar kita merasakan yang sarankanku. Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Engkaulah yang paling berharga dalam hidup kami. Biarlah karya salib-Mu terus bekerja, berkarya di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terkadang kala kami masih dalam kedagingan kami. Kami lupa dengan karya salib-Mu. Kami lupa dengan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau yang tidak bersalah namun Engkau dijadikan salah. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saja kami akan menerima perjamuan Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Layakkan kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami.
supaya kami menerima perjamuan Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk, nanti saudara akan dibagi perjamuan. Mari, ada 2, dibuka aja Om. Ya, sisi kiri, sisi kanan. Ya. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya, salibnya. Ya Om. Berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Dengan firman Allah baru kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukurnya, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita percaya tubuh Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kita pegang cawan di tangan kanan kita, dengarkan firman Allah lalu kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman, kematian Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat perjamuan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, nanti nanti bisa dikumpulin ya. Baik. Saya selanjutnya serahkan sama Ibu Tari. Anak-anak sekolah minggu diharap duduk tenang. Ayo, kita masih mau ibadah. Yuk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita sudah menikmati perjamuan Tuhan. Tiba waktunya kita untuk masuk dalam persembahan kita. Karena kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan, bahkan firman Tuhan, bahkan perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati pada hari ini Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kami untuk memberi. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya, persembahan di jalan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan
saya akan serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup doa dan sekaligus ada informasi. Ya, informasinya seperti hari Minggu yang pernah disampaikan bahwa hari Minggu kita akan merayakan Paskah hanya sekali ibadah, yaitu di sore hari, karena paginya itu anak sekolah minggu, remaja, pemuda gabungan untuk mengadakan ibadah Paskah bersama dan sekaligus disertai dengan perlombaan ya. Jadi orang tua sore ibadahnya ya. Saya mengundang anak-anak muda, ada Harry, Wendy, Angel, Rere, siapa lagi ya, gabung semua ya. Kita jam 10 di tempat ini, oke, seperti biasa jam 10. Tapi sorenya kalau oma-oma, opa-opa mau datang ya nggak apa-apa ya, karena dia bisa menyaksikan ya, takut nggak bisa sore. Dan setelah ini kita akan adakan baptisan, ada 3 orang yang akan dibaptis dan kita akan adakan di Ancol ya, karena kolam renang yang untuk kita mau baptis ternyata masih sulit sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga mungkin kami sampaikan sebelumnya walaupun hari Minggu, tadinya kami mau sampaikan hari Minggu tetapi tetap bantu doa, khususnya bantu doa buat orang tua kami, maksudnya orang tua saya yang ada di Batam. Kalau beberapa waktu kemarin, bukan lalu ya, waktu kemarin bahwa mama saya lambungnya itu sudah luka ya, ada kronis, jadi kalau makan itu susah dan ya penyakit orang tua lah ya, penyakit usia ya. Dokter juga berobat ke dokter, coba di ronsen, coba di sini, tapi hasilnya tidak maksimal ya, tidak maksimal. Jadi mau tidak mau banyak yang harus dipikirkan dalam hal ini. Dan juga kami akan berkunjung ke Batam hari Senin ya. Hari Senin ini kami akan berkunjung ke Batam tanggal 18 jam berapa ya? Saya lupa. Utari jam berapa? Oh, jam 6 pagi ya. Mungkin jam 5 kami udah berangkat. Nah, saudara, gereja tetap buka ya. Gereja tetap buka. Hanya memang kami usahakan kami ikut di tanggal 24-nya secara online, tetapi udah ada hamba Tuhan yang akan mendampingi nanti ibadah di hari tanggal 24 ya. Jadi saya berharap kita juga tetap setia, kami juga akan ikut ibadah secara online, tapinya kami ada di Batam. Nanti diusahakan saya juga bisa melihat jemaat Tuhan melalui online kita ini ya. Jadi bantu doa, yang paling penting adalah bantu doa supaya mama saya sehat. Mama saya ya kalau dokter bilang dia ya begitulah namanya dokter, sudah coba sana coba sini, tapi kemurahan Tuhan ada beberapa mama saya pengobatannya juga bukan melalui dokter, katanya ada kalau Sinse atau apa, cuman ya begitulah, kalau beli obatnya lumayan ya. Tapi Tuhan tolong bantu doa supaya kami pulang ke sana, kita berdoa Tuhan adakan mujizat, Tuhan sembuhkan dan jemaat Tuhan tetap sehat ya. Kalaupun nanti ada pelayanan pengembalaan, saudara tetap hubungi kami, nggak masalah. Nanti ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin rekan saya atau teman saya yang akan nanti mendampingi saudara ya untuk pelayanan. Mungkin itu saja. Jadi setelah ini kita akan pulang. Bagi yang mau dibaptis, kita akan sama-sama berangkat sebentar ke Ancol ya. Baik, itu saja pengumumannya. Terima kasih buat hadirat jemaat Tuhan. Terima kasih buat kedatangannya. Kita ketemu di hari Minggu. Tuhan Yesus tolong. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.
Haleluya. 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 Kita nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Syukurku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat tertolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat tertolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa di surga yang kami sembah, muliakan, agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu dalam ibadah Jumat Agung yang kami adakan hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah persembahan kami, pujian, penyembahan kami, doa kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang disenangkan, dimuliakan selama-lamanya. Dari apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami berikan, kami percaya Engkau disenangkan dan Engkau ditinggikan selama-lamanya. Dan kami terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa kami. Engkau yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kami. Engkau tidak pernah, Tuhan, menuntut apapun dari kehidupan kami karena kesalahan dosa kami. Tetapi Engkau adalah kasih adanya Tuhan. Engkau kasih yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan firman-Mu, sadarkan kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami ke depan, hari-hari kami ke depan, kami lebih baik, kami menjadi orang-orang yang lebih baik, kami lebih menghargai karya salib Tuhan, kami menghormati Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu
Biarlah Tuhan memberkati umat-umat-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Ikat terus mereka dengan tali kasih Tuhan. Hadirlah Engkau dalam kehidupan keluarga umat-umat-Mu. Damai sejahtera, sukacita bahkan Tuhan. Oh haleluya, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga dari umat-umat-Mu. Bahkan juga hamba-Mu berdoa buat pekerjaan usaha bisnis dari umat-umat-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, ulurkanlah berkat-Mu bagi kami, anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja, dan kirimkanlah berkat-Mu melalui orang-orang yang Engkau utus, orang-orang yang Kau kirim dalam usaha bisnis mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan mungkin melemah dalam perekonomian, kami percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu menolong kami. Tangan Tuhan yang selalu memberkati kami, mengirimkan berkat bagi kami dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang menghadapi masalah pergumulan apapun itu Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kelepasan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau pakai mereka lebih heran lagi, balas sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan Engkau juga memberkati persembahan dari umat-umat-Mu. Kiranya Engkau yang membalas dan menggantikan berlipat kali ganda, dan pekerjaan Tuhan semakin maju di tempat ini. Keperluan jemaat Tuhan semakin, biarlah Engkau Tuhan yang mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengangkat ke tangan kita. Pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyikan. Bapa.